Puji nama Tuhan, Shalom semuanya, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam program Gemar pada pagi hari ini, di hari Sabtu, tanggal 17 September 2022. Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita, dan kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam kitab Amsal, pasal yang ke-6, ayat yang kedua sampai yang keempat. Beginilah bunyi firman Tuhan. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur, dan kelopak matamu mengantuk. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin sharingkan pada setiap kita yang mendengarkan Gemar pagi hari ini. Di sini ada 3 hal yang ingin Tuhan sampaikan lewat bacaan kita pagi hari ini. Yang pertama, Tuhan ingin ingatkan kepada setiap kita untuk kita berjaga-jaga dengan mulut kita. Seringkali secara sengaja maupun tidak, kita pasti pernah menyakiti hati orang lain dengan mulut kita. Secara sadar atau tidak, kita juga pasti pernah memperkatakan hal yang buruk, entah itu kepada teman kita, keluarga kita, bahkan orang yang lebih tua daripada kita, yang pada akhirnya membuat kita, oh iya, aku tadi gak sopan ya ngomong kayak gitu ke orang itu. Nah, di sini Tuhan ingin ingatkan pada setiap kita lewat bacaan singkat pada pagi hari ini, untuk kita bisa menjaga mulut kita dengan baik. Jangan sampai mulut kita ini sering kita pakai untuk memperkatakan hal-hal yang buruk. Jangan sering gibah. Jangan sering kita ini suka ngerasani orang lain di belakang. Jangan juga sering kita ini ngomong kotor, ngomong kasar, ngomong bahasa-bahasa hewan yang ada di kebun binatang. Semuanya diperkatakan, gak boleh. Nah, pagi hari ini mari sama-sama kita belajar untuk menjaga mulut kita, supaya yang keluar dari mulut kita ini hanya kata-kata baik, hanya kata-kata berkat, hanya kata-kata yang memberkati sesama kita. Poin yang pertama itu. Poin yang kedua, di sini Tuhan katakan lewat bacaan kita pada ayat yang ketiga, buatlah begini hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu. Di sini saya mengartikan bahwa Tuhan ingin kita segera minta ampun ketika kita sadar kalau mulut kita ini gak benar. Tuhan ingin kita segera sadar dan segera cepat minta maaf sama Tuhan. Juga kita minta maaf pada orang yang telah kita sakiti dengan mulut kita ini. Jangan sampai kita dengan entengnya, dengan gampangnya kita menyakiti orang, lalu kita meninggalkan orang tersebut sehingga orang itu punya dendam sama kita. Jangan seperti itu. Ketika kita sadar kita habis ngomong sesuatu yang buruk sama seseorang, kita segera datang ke orang itu, kita minta maaf. Supaya apa? Supaya kita nggak berlarut-larut dalam dosa. Di sini Tuhan ingin kita supaya segera cepat kembali. Jangan berlama-lama dalam dosa. Ketika kita sudah minta maaf ke orang tersebut, kita juga jangan lupa minta maaf sama Tuhan. Karena kalau kita menyakiti sesama kita, itu juga berarti menyakiti hati Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari
kita sama-sama belajar untuk lebih bijak lagi dalam menggunakan mulut kita ke depan. Jangan sampai keperucut ngomong hal-hal yang buruk. Dikurangilah. Minimal, ya nggak minimal, harus ada progres setiap harinya. Jangan sampai kita satu hari mosok full terus ngomong kotor, ya nggak baik. Mosok ya full terus kita pakai mulut kita ini untuk ngerasani orang, juga nggak baik. Oleh karena itu, mari sama-sama kita belajar. Kita minta pertolongan Tuhan supaya kita dimampukan sama Tuhan. Lalu yang terakhir, di sini dikatakan pada ayat yang keempat, janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Di sini saya mengartikan bahwa Tuhan ingin kita, selain kita menjaga mulut kita juga berjaga-jaga. Karena kita gak tahu apa yang akan terjadi ke depan dalam hidup kita. Masalah apa yang akan datang sama kita, cobaan apa yang akan datang sama kita, berkat atau sesuatu yang tidak mengenakan yang akan datang dalam hidup kita. Kita tetap terus harus berjaga-jaga. Dengan kita berjaga-jaga, kita pasti akan memiliki respon hati yang benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai pada saat kita berjaga-jaga, kita malah jauh daripada Tuhan. Jangan sampai ketika kita berjaga-jaga, kita mulai undur dari Tuhan. Kita jauh dari Tuhan, jangan sampai. Justru ketika kita berjaga-jaga ini, kita semakin dekatkan diri kita sama Tuhan. Karena Tuhan yang mampukan kita untuk jalani setiap hari-hari. Tuhan yang mampukan kita untuk melewati setiap prosesnya Tuhan dalam hidup kita. Pagi hari ini kita belajar 3 hal tersebut. Yang pertama, mari kita gunakan mulut kita dengan bijak. Jaga mulut kita, jangan sampai mulut kita ini memperkatakan hal-hal yang buruk, memperkatakan hal-hal yang menyakiti sesama kita. Kita pakai mulut kita untuk memberkati sesama kita. Yang kedua, ketika kita sudah terlanjur ngomong kotor, ketika kita sudah terlanjur memperkatakan hal yang buruk, ketika kita sudah terlanjur ngerasani orang itu tahu, segera kita minta maaf sama orang tersebut. Ketika sudah, baru kita minta maaf sama Tuhan Yesus. Mohon ampun dan jangan kita mengulangi lagi ke depan. Lalu yang terakhir, kita disuruh Tuhan untuk belajar untuk berjaga-jaga. Dengan mendekatkan diri kita sama Tuhan, hidup kita ke depan pasti akan Tuhan sertai, pasti akan lancar. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Amin firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari saya tutup dengan doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami sangat bersyukur dengan renungan singkat ini Tuhan. Ya Tuhan, ajar kami untuk kami bisa bijak menggunakan mulut kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa berjaga-jaga Tuhan, mawas diri terhadap apapun, karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, kami mengandalkan Engkau, kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Ketika kami bersama denganmu Tuhan, ketika Yesus ada dalam hidup kami tidak akan takut lagi Tuhan, kami tidak akan gentar lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan beraktivitas. Kiranya Tuhan sertai kami semua dari pagi sampai malam nanti Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.